Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ayo Kita Belajar. Dalam pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajarannya sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Ayo membaca. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikusik, dan Cibea. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Anak-anak, masyarakat Kanekes menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, anak-anak, ini adalah contoh masyarakat Kanekes. Sedangkan gambar ini adalah contoh gambar kampung Kanekes atau kampung Baduy. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks orang Kanekes si Baduy. 1. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Kesamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat Kanekes dan suku saya.
yaitu kesamaan cara hidup di suku saya sama seperti suku Baduy luar yang sudah menggunakan teknologi dan alat elektronik. Sedangkan perbedaannya terletak pada suku Baduy dalam yang masih sangat teguh dalam memegang tradisi. 2. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Anak-anak cari pokok pikiran dari setiap paragraf sampai 4 paragraf. Mari kita cari pokok pikiran bersama-sama. Pokok pikiran paragraf 1 yaitu di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat adat suku Baduy. Pokok pikiran 2, masyarakat Baduy dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran paragraf 3, kita temukan kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Sedangkan pokok pikiran paragraf 4, yaitu masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Setelah itu, ceritakan hasil diskusi kelompokmu dan bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Tutuplah pintu dan jendela ruang kelas serta korden jika ada. 2. Nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kelas? 3. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruang kelas? 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ketika lampu dinyalakan, ruangan menjadi terang sehingga dapat belajar dengan baik. Sementara saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ayo berdiskusi. Berdasarkan kegiatan tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. 1. Apa yang menyebabkan lampu menyala? 2. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sedangkan yang menyebabkan lampu tidak menyala, yaitu karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. 4. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering,
Lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 6. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 7. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau disebut proton dan muatan negatif atau disebut elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik berlebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Ayo membaca. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Tugas 1. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Apa itu listrik statis? Apa itu listrik dinamis? Dari bacaan tadi dan percobaan yang telah kita lakukan, listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak atau mengalir. Dua, carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Dan setelah itu, pada pembelajaran 2 nanti, bacakan hasil tugasmu di depan Bapak atau Ibu Guru serta teman-temanmu. Contoh gejala listrik statis. 1. Terbentuknya petir saat hujan. 2. Gosokkan kain sutra dengan kaca. 3. Gosokkan batang plastik dengan kain wol. 4. Percikan api pada ban truk dengan jalan raya. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang budaya suku Baduy atau orang Kenekes dan bahasa Indonesia mencari pokok pikiran. Sedangkan IPA, kita belajar gaya listrik, di mana listrik ada listrik statis dan listrik dinamis. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain? Apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Yang pertama, suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain
Karena setiap suku bangsa memiliki budaya dan cara hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah letak geografis atau kondisi alamnya. Sedangkan apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Anak-anak, bekerja samalah dengan kedua orang tuamu dan tanyakan kepada mereka budaya khas dari suku bangsa mereka. Alhamdulillah, selesai sudah tema 7, subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat, anak-anak harus tetap semangat belajar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.